Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang request. Langsung saja ke saham pertama. Buka yang ditutup di harga 142 terkoreksi 1,38%. Asing net sell. Kalau dari broker summary-nya terlihat memang distribusi. Buka sebenarnya bagus. Kenapa bagus? Karena dia berhasil menembus kembali neckline-nya 140. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini bisa jadi karena ini kan bottom nih. Walaupun bisa jadi bukan bottom lagi pas dia jebol, kalau ISG jebol. Tapi harusnya ini bisa jadi swing low. Minggu kemarin ya. Minggu ini swing low. Dan ya harusnya nih wave 1, wave 2, wave 3. Kalau menggambar Elliott wave, ya pastinya bagus sebenarnya. Cuman Bapak Ibu lihat kondisi ISG. Ini bisa jadi gagal. Kalau ISG-nya ambrol, jebol 6.200. Apalagi jebol 6.000. Bisa jebol juga 120-nya. Jadi kondisi sekarang untuk buka, ya Bapak Ibu mestinya kalau mau trading jangka pendek. Contoh, disclaimer ya. Ini bukan yang harus juga diikutin. Misalnya Bapak Ibu belinya di 142 sampai 139, 136 buang aja daripada dibawa ke 120. Ya ini 120 langsung, kita jangan pakai 130, 120 langsung. Kalau dibawa sampai 130. Seperti itu. Kenapa? Karena gagal. Kalau dia low-nya tuh makin turun, nih saya gambar ulang. Biar lebih rapi. Nih support kita pakai 128 bukan 130 ya, 128 aja pakai. Kita pakai supportnya 130, support kuat ya sampai toleransi 126, jebol itu ya lagi lanjut ke bawah. Tapi mestinya karena dia sudah membentuk swing low, ini gak jebol dari 139. Nah ini, jadi gimana nih melihat kondisi sekarang? Kalau dilihat pada detektor masih ada big akumulasi tanggal 17 Maret sampai 21 Maret. Ya, kalau tanggal 21 aja memang big distribusi. Tapi seminggu tuh akumulasi. Coba tarik 2 minggu akumulasi nggak? Akumulasi. Rata-rata mereka punya harga di sekitaran 138, 140. Ya, area-area atas nih harusnya nggak jebol. Mudah-mudahan ya. Buka time frame weekly-nya kita lihat. Bagus. Breakout. Nah, sebenarnya simple. Kalau dia jebol 130 gagal. Kalau dia jebol 138, 137 ya gagal. Kalau pandangan Bornet Trader. Jadi 5.3% aja cut loss. 3-4% kalau gagal. Harusnya minggu depan tuh langsung digas. Cuman mendekati libur lebaran. Mungkin nggak bukan nih digas ke atas. Resistennya ada di 158, 154. Kalau melihat di time frame weekly. Weekly-nya juga sebenarnya bagus. Ini bisa dikatakan false breakdown. Kenapa? Nih, di time frame weekly-nya tuh ada resisten kuat di 140. Itu resisten yang terbentuk dari 27 Mei 2024. Hampir setahun yang lalu. Sempat jebol 2 minggu, 3 minggu ya, 3 minggu dia jebol, terus naik dan bertahan. Nah, kalau jebol lagi udah gagal, ya, wait and see aja. Mending cut loss 3%, amankan dulu cash. Nanti kalau ada momentum baru entry lagi. Ya, daripada kita dibawa makin dalam, merosot, floating loss makin lama, makin dalam, jadi bingung kan? Seperti itu. Ya, untuk buka saat ini, lebih ke wait and see. Jadi, seperti itu aja untuk buka, menarik harusnya minggu depan. Mudah-mudahan ya, sesuai gambaran, ISG aman, rebound, buka nggak jebol 138. Lanjut. Goto yang ditutup di harga 81 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Goto akumulasi. Luar biasa nih Goto, ada rebalancing kah? Ya, nih pembelian besar. Volume transaksi Goto lumayan besar ya. Nya ada tarikan. Coba lihat down story-nya apakah ditarik naik? Closing market? Enggak ya. Sama nih. Closing market sebelum price market 81. Closingnya 81, jadi aman. Berarti kemarin tuh ada rebalancing aja. Nggak tahu ada cerita apa tuh kemarin ya. Jadi saat ini gimana untuk Goto? Ya pokoknya selama nggak jebol 78 aman aja. Target masih sama nggak? Masih sama. Kalau bisa digas, semoga 4 hari ke depan dia aman di atas 80. Open market habis libur lebaran ada potensi 88
94. Ya, kalau dijaga seperti ini nih ada peluang, kecuali 4 hari ke depan. Minggu depan maksudnya dia jebol 78. Itu gagal. Potensi 60-an lagi. Kenapa? Karena ada pola sinyal dead cat bone. Mana polanya itu? Kalau Bapak Ibu bingung, ini sebelumnya high-nya di 89, 88, terus high-nya kemudian di 87, terus high minggu ini ada di 84. Kalau jebol 77, ya udah ke bawah pasti peluang besar. Ya, disclaimer. Bisa kembali. Lanjut, IMTK yang ditutup di harga 535 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya IMTK akumulasi lagi. IMTK sih organik. Saya lihat pergerakannya dia organik. Harusnya kalau seperti ini nggak jebol lagi 520. Kalau jebol udah gagal. Merah aja Senin itu gagal. Harus langsung digas. Kira-kira mampu nggak dia menguji resistennya 580? Ya, untuk IMTK harus bangkit minggu depan. Senin tuh nggak ada lagi boleh. Ya, pokoknya jebol 520 tuh lemah. Ya memang kalau beli harga sekarang tuh memang harga-harga tinggi. Tapi Bapak Ibu lihat seminggu kemarin dia tuh big akumulasi. Ada LG, AK, IFTP, YBBK, FZ yang akum. Harusnya sih menarik. Ya, harusnya menarik. Support kuatnya berapa? Support kuatnya tetap sama 500. Tutup aja EMA 200-nya kedalaman. Terlalu jauh 500 supportnya. Atau kalau mau pakai EMA 200 juga silahkan lah. 474 ya. Kembali ke masing-masing karena setiap strategi itu kan pasti ada plus minusnya. Ada yang nggak pakai stop loss, misalnya jebol 500 nggak pakai stop loss, dia misalnya price down di EMA 200-nya pas rebound dia bisa jualan. Ya, tapi resikonya apa? Kalau dijebol melorot makin dalam, ya kalau cut loss-nya makin dalam untuk IMTK. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya, oh ini volume gara-gara trading hold kemarin ya. Ada buying power di bawah ya. Tapi kalau dia bisa tembus 550 harusnya bagus. Senin harus digas ya. Senin harus langsung hijau. Nggak ada cerita lagi dia turun lagi ke bawah 520. Itu untuk IMTK. Lanjut SRTG yang ditutup di harga 1530 terkoreksi 4,07%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya SRTG akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SRTG big akumulasi. Cuman sayangnya jebol 1600. Coba kita lihat. Bisa mantul dari 1480. Bisa mantul. Tapi kita lihat respon market dulu ya Bapak Ibu. Saat ini ya bisa dipastikan sudah SRTG melanjutkan downtrendnya. Apakah bottomnya di 1480 atau nanti bisa jadi makin turun lebih dalam di sekitaran 1280. Turun 200 poin lagi sampai 1250. Ya, coba lihat view lebih panjang. Ya masih bisa turun. Time frame weekly-nya kita lihat. Wah, koreksi volumenya makin kecil. Mudah-mudahan lah selesai koreksi 4 hari ke depan, habis libur lebaran bangkit saham-saham. Mudah-mudahan ya, kita nggak tahu. Doakan aja aman. SRTG kita perhatikan nanti di 1480, 1450. Jadi bisa turun mungkin 6% lagi. Wah, itu sih menarik. Kalau menurut saya sih menarik. SRTG. Itu. Lanjut. SCMA yang ditutup di harga 200 terkoreksi 0,29%. 0,9%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya SCMA diakumulasi. SCMA big akumulasi ya. Coba tarik seminggu big akumulasi juga sepertinya. Bagus gak? Bagus. Saat ini Bapak Ibu kalau untuk swing pakai supportnya 190. Kalau Bapak Ibu untuk swing supportnya pakai 188 jebol itu buang. Berarti cut loss-nya sekitar 7%. Rewardnya kemana? Rewardnya ya resisten terdekat 210-214. Hampir mirip-mirip aja reward. Karena ini di harga pertengahan. Tapi lebih cenderung kemana arahnya untuk SCMA? Kalau melihat time frame weekly-nya dengan volume besar. Walaupun volume ini karena kemarin trading hard tiba-tiba ada buying power. Harusnya ke atas. Yang penting kuncinya jangan jebol 188. Target swingnya ini kalau memang jalan ISG bullish, bukan bullish langsung uptrend ya. Pokoknya ISG tembus lagi berapa? 6.500 ya. Atau 6.800. Itu target SCMA potensi 250. 240 ya. Mudah-mudahan bisa di April. Kita lihat. Pokoknya kuncinya jangan jebol 188. Jebol itu gagal downtrend. WIRG yang ditutup di harga 83 terkoreksi 6,34%. Asing net sell.
Kalau dibongkar semuanya WIRG di distribusi. WIRG sedikit lagi 80 ya. Gagal bertanda di situ buang aja dulu WIRG. Di 80 support kuat. Bukan 80 ya 8078. Di situ mantul nggak? Peluang besar mantul WIRG. Itu aja. Lanjut MPPA yang ditutup. Waduh, nggak usah deh 50 kan? Nah, akhirnya di 50 tuh di benteng over lagi. Ya udah, selesai nih MPPA. Parkir. Jadi skip. Makanya waktu itu saya bilang kan tunggu di atas saja. Karena bandar itu kalau benar-benar serius naik ya nggak naik cuma pendek aja. Lewat lah 60. Minimal 77.2. Jadi saat ini MPPA skip. Lanjut MLPL yang ditutup di 100 terkoreksi 6,54% asing net sell. Bukan semuanya MLPL di distribusi. MLPL dekat dengan support. Mudah-mudahan bangkit gak? Ya mudah-mudahan yang seperti ini nih mesti lihat konfirmasinya dengan bid offer. Kalau memang ada buying power baru entry. Pokoknya ya kalau Bapak Ibu ada sudah kebeli karena wah ini kan support. Jebol 97 buang 96 95 5% aja Bapak Ibu cut loss. Targetnya kemana kalau jalan? Ya 110 lah MLPL. Lanjut Bovin yang ditutup di harga 700 terkoreksi 2,77% asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Bovin akumulasi. Bovin dekat support dan tiba-tiba ada akumulasi. Coba tarik seminggu distribusi kan. Wah akumulasi juga nih. Seminggu ya. RX beli di 25,3 miliar, AK 15 miliar, FF 1,8 miliar. Potensi rebound, ada potensi, tapi lihat respon market dulu. Ya, itu aja dulu untuk jadi itu aja dulu untuk Bovin potensi teknik rebound. Ada peluang. Coba lihat time frame weekly-nya. Buangan tajam ya. Satu candle tuh biasanya ada lanjutan, tapi kemungkinan besar naik dulu lah. Minggu depan, mudah-mudahan Bovin. Lanjut, DMMX yang ditutup di 358 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya DMMX di distribusi. DMMX belum dulu wait and see. Kalau yang sudah kebeli jebol 350 buang dulu aja. Jangan ditunggu-tunggu. DMMX yang belum punya wait and see. Masih banyak saham yang lain lebih menarik daripada DMMX. Tapi kan DMMX uptrend. Kondisinya sekarang agak lemah. Ya kembali ke masing-masing lah. Kalau yakin silahkan. Kalau mau pakai stop loss trading jangka pendek tuh 350 tuh support harus dijaga. Kalau jebol itu ya ke bawah. Kenapa? Karena ada pola dead cat bond. Mana pola dead cat bond? Ini dia tanggal hari Selasa turun, Rabu coba naik, Kamis coba naik, Jumat koreksi. Kalau dia jebol 350 ya dead cat bond. Target bisa ke 300 DMMX. Lanjut. Avia yang ditutup di 404 terkoreksi 2,41% asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Avia sama aja antara akumulasi distribusi. Avia tunggu koreksi aja dulu ya, sabar karena market juga nggak langsung gas. Jadi kalau ada Avia itu koreksi ke sekitaran 380 370 itu menarik untuk spekulasi buy ya. Itu untuk Avia. Saham terakhir film yang ditutup di harga 2.760 terkoreksi 2,12% asing net buy. Kalau dibongkar semuanya film akumulasi tipis. Film aduh potensi jebol juga sih 2.800. Tapi ini kan ada rejection terus nih, bertahan di atas 2.700. Boleh nggak saya beli karena melihat ada akumulasi? Boleh. Ya nggak ada yang salah. Yang penting gimana plannya? Jebol 2.700 mau cut loss nggak? Lemah. Pokoknya dia tutup minggu depan tutup di bawah 2.700 lemah. Ya, film target reboundnya nggak usah muluk-muluk. Kalau dikasih 2.900 3.000 udah cukup untuk profit taking atau pasang trailing stop. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.